Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudari-saudara yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan yang mengajak kita untuk melihat kehidupan bersama kita dan juga kehidupan dalam relasi kita dengan Tuhan. Untuk mengawali renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarkanlah kami anak-anak-Mu untuk selalu membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan juga merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami yang semakin hari Engkau segarkan dengan sabda-Mu yang menyenangkan hati kami ini, sungguh mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama di dalam relasi kami di tengah keluarga, di tengah komunitas dan juga di tengah masyarakat. Sehingga dari hari ke hari kami semua Engkau satukan dengan perjumpaan Putra-Mu sendiri. Biarlah sabda ini juga menggerakkan hati kami untuk mau berkobar-kobar, mewartakan kabar sukacita kepada semakin banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, mengenai para gadis, aku tidak mendapat suatu perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya berkat rahmat yang telah kuterima dari Tuhan. Aku berpendapat bahwa mengingat zaman darurat sekarang ini, baiklah orang tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang wanita? Janganlah mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang wanita? Janganlah mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kalian dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, waktunya singkat. Sebab itu dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Keindahan belaka putri raja itu, pakaiannya bersulamkan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warni, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu.
Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para leluhurmu akan diganti oleh anak-anakmu nanti. Mereka akan kau angkat menjadi pembesar di seluruh bumi. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Haleluya, 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 haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah upahmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang sungguh indah. Kita akan merenungkan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sahabat yang terkasih, nampaknya banyak para ahli moral dan juga di dalam perkembangan sejarah gereja, termasuk juga kita semua sebagai umat Kristiani, dalam tanda kutip, berutang banyak dengan Rasul Paulus ini. Karena dia cukup banyak menjelaskan bagaimana tata hidup bersama. Tata hidup bersama di dalam komunitas, lebih-lebih juga bacaan yang kita dengarkan hari ini di dalam hidup perkawinan. Kalau kita merenungkan dan membaca secara keseluruhan, konteks jemaat di Korintus saat itu ada cukup banyak cara pandang tentang hidup perkawinan dan juga tragedi-tragedi perkawinan yang bagi Paulus ini suatu kesalahan cara berpikir. Maka menarik untuk melihat konteks jemaat di Korintus. Kita bisa berangkat dari bacaan-bacaan konteks 1 Korintus ya. 1 Korintus tidak sepenuhnya itu merupakan pendapat dari Rasul Paulus. Rasul Paulus berangkat menanggapi pandangan yang dimiliki oleh jemaat di Korintus saat itu.
Boleh dikatakan jemaat di Korintus ini lebih memfokuskan pada tubuh, pada badan, yang dalam arti tertentu juga menunjuk kepada fisik. Ini lebih diutamakan. Maka menjadi suatu ajakan yang sangat jelas bagi kita, terutama di dalam hidup perkawinan. Menjadi pesan yang sangat jelas dan sangat konkret dengan ungkapan zaman darurat sekarang ini. Aku berpendapat bahwa mengingat zaman darurat sekarang ini, baiklah orang tetap dalam keadaannya. Lalu dikatakan waktunya singkat. Maka suatu ajakan pertobatan yang bagi Paulus ini harus segera dilakukan. Sekalipun ada dimensi yang akan datang bahwa Kristus pasti akan menyelamatkan kita. Namun lebih daripada itu, waktunya sangat singkat. Bukan dalam arti tertentu waktu yang memang pendek, ya. Ini suatu ajakan yang menyiratkan bahwa di dalam hidup bersama, termasuk dalam hidup perkawinan, hidup berkeluarga, pasti ada jurang-jurang yang bisa membuat kita jatuh ke dalam jurang itu. Maka terkait dengan soal tubuh ini sendiri, ada yang berpendapat pada jemaat itu, ya sudah, tubuh ini ya memang difokuskan pada tubuh jasmani. Kita tidak bisa memuliakan Allah tanpa tubuh ini. Maka menjadi poin penting di sini bahwa ajakan untuk melihat pengalaman salib Kristus itu juga penting, menjadi momen penting. Karena di dalam bacaan selanjutnya yang kalau kita lihat di dalam konteks jemaat di Korintus juga berbicara soal kebangkitan tubuh. Maka kita juga perlu mengingat bahwa kebangkitan Kristus juga diawali dengan sebuah pengalaman salib. Ya. Ini menjadi konteks yang sangat penting untuk melihat pertama-tama bagaimana kita memaknai tubuh yang kita miliki ini sebagai juga sarana untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam hidup perkawinan tentu tantangan yang paling berat, ya, terutama juga untuk membangun hidup bersama. Saya sering mengibaratkan bahwa kalau tidak hati-hati, ya, tantangan juga hidup bersama, hidup di dalam perkawinan itu seperti kita memantik api di dalam jerami. Kadangkala masalah kecil bisa menjadi masalah yang begitu besar ketika yang dipentingkan adalah ego masing-masing. Maka selalu ada kaitannya dalam pertumbuhan, perkembangan hidup rohani antara tubuh kita, diri kita bersama dengan komunitas, bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan. Kalau kita ingin bertumbuh di dalam hidup rohani, itu semua ada kaitannya. Hidupku, hidupmu, itu selalu ada hubungannya. Maka kalau kita mau bertumbuh di dalam hidup rohani, kita juga harus memperjuangkan bagaimana bertumbuh di dalam kehidupan bersama di tengah keluarga, tengah pasangan suami istri, termasuk juga di tengah komunitas. Maka saya di dalam pengalaman mendampingi putra-putra seminaris, anak-anak seminaris yang mencoba untuk menanggapi panggilan Tuhan, mereka itu sangat luar biasa untuk bagaimana memperjuangkan supaya tubuh ini sehat, ya, tubuh ini kuat. Ya, maka teman-teman seminaris itu tidak ada habisnya kalau berolahraga. Kalau saya sering membahasakan yang nggak ada habisnya energinya. Ya.
Mau main bola dari pagi sampai sore juga tidak masalah kalau waktunya kosong. Tetapi lebih daripada itu, saya mengajak rekan-rekan seminaris, sahabat-sahabat sepanggilan itu untuk tidak hanya melihat tubuh ini yang harus dikembangkan adalah secara fisik, tapi juga hidup bersama di tengah komunitas. Maka ada suatu pepatah Latin yang sangat indah, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka tubuh ini juga menjadi sarana untuk kita berelasi dengan sesama. Termasuk juga menjadi sarana kita untuk semakin hari mendekatkan diri dengan Tuhan. Oh iya, di dalam olahraga ternyata itu juga saya belajar untuk bersikap sportif. Untuk mau berbagi. Bukan hanya saya yang menggolkan, tetapi saya juga punya teman. Kalau bermain bola, saya punya teman yang harus saya oper, saya bagi. Saya kira ini menjadi permenungan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Ada pesan yang sangat jelas yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwa tubuh yang kita miliki juga menjadi kesempatan untuk kita maknai sebagai tempat Tuhan bersemayam. Tempat Allah untuk berkarya di dalam relasi hidup kita bersama dengan orang lain. Maka menjadi pesan yang sangat jelas supaya kita di dalam hidup rohani memperjuangkan bagaimana tubuh ini untuk diberi perhatian. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ya tentu di awal-awal situasi pandemi kita semua diajak untuk mengerjakan segala sesuatunya dari rumah. Work from home, school from home, termasuk juga beribadah di rumah. Rasanya di awal-awal memang menyenangkan terus terang. Karena tubuh ini bisa beristirahat. Ya. Tubuh ini bisa sejenak untuk disegarkan. Tidak perlu harus bersusah payah berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah. Termasuk tidak perlu bersusah payah untuk berangkat ke gereja. Karena semua bisa dikerjakan segala sesuatunya dengan online. Nah, di dalam tata hidup yang baru ini, segala sesuatunya diatur menurut protokol. Terkadang, sadar atau tidak sadar, ada rasa nyaman, ada kenyamanan yang membuat tubuh ini ya sudah. Saya bisa mengerjakan segala sesuatunya dari depan layar kaca, entah smartphone, entah laptop, komputer, atau gawai lainnya. Nah, sekarang yang menjadi suatu tantangan adalah bagaimana kesempatan yang sudah diberikan oleh Tuhan di tengah situasi pandemi ini, saya dan Anda mau berjuang untuk terus memperbaiki relasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Memang saat-saat ini kita diajak untuk menjaga diri kita dan juga diri orang lain. Tetapi ketika dengan adanya protokol yang ada, kita diajak untuk juga mau produktif, mau berkreasi dengan segala macam cara. Ketika gereja sudah membuka kesempatan misa offline, ya tentu dengan segala protokol dan segala sistem yang ada, kita bisa bersama-sama mau datang. Sekalipun ada rasa cemas, ada rasa takut. Tetapi lagi-lagi tubuh ini juga harus dimaknai bukan hanya melulu secara jasmani, tetapi ada aspek rohani.
di mana kita mau diajak oleh Allah sendiri untuk bergerak, untuk berjalan, untuk bekerja. Sehingga itu semua bisa pelan-pelan memperbaiki tatanan kehidupan kita bersama. Maka di akhir bacaan ini dikatakan, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Pesan ini menjadi jelas bahwa Paulus mengatakan pada saatnya nanti Kristus akan menyelamatkan kita. Bahwa ada saatnya di tengah perjuangan hidup kita, Allah menjanjikan suatu keselamatan yang nanti di dalam bacaan Injil kita sebut sebagai pengalaman sukacita, pengalaman bahagia. Inilah menjadi pesan yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya juga memperbaiki tingkah laku, hidup bersama, tingkah laku, hidup dengan sesama, termasuk juga dengan pasangan. Supaya memperjuangkan dari hari ke hari, hidup yang semakin dekat dengan Allah. Semakin mau meninggalkan ego, sehingga semakin hari berjuang menuju kepada kesatuan dengan Allah sendiri yang memanggil, yang turut bekerja di dalam hidup kita. Maka suatu ajakan yang menarik bagi kita untuk melihat bahwa situasi dunia ini akan segera berlalu. Ada dimensi yang akan datang. Hidup kita tidak selamanya berada di dunia ini. Ada saatnya kita nanti, entah waktunya kapan, kita tidak pernah tahu. Hidup kita akan berakhir di dunia ini. Tubuh yang kita miliki juga akhirnya menjadi bersatu dengan tanah. Hidup kita menjadi debu, abu. Maka ini juga menjadi perhatian bagi kita, kesempatan bagi kita untuk tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi sebagaimana tubuh yang kita miliki, tetapi kita punya iman dan harapan di masa yang akan datang. Kita akan dipersatukan bersama Kristus melalui pembaptisan yang kita terima. Hidup tidak dilenyapkan, tetapi hidup kita diubah menjadi semakin baru, menjadi semakin bersatu dengan Kristus. Itulah yang menjadi pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, termasuk juga kepada kita semua, memperjuangkan bagaimana tubuh ini, badan ini, tidak berhenti pada pengalaman jasmani, tetapi juga sampai kepada pengalaman rohani yang membuat kita semua semakin hari memperjuangkan, entah betapapun sulitnya, entah betapapun mudahnya. Di dalam pengalaman itu kita diajak untuk mau menyatukan diri kita dengan Allah sendiri yang mau berkorban, yang mau merelakan dirinya, tubuhnya, seluruhnya untuk kita. Maka ini menjadi suatu pesan yang sangat jelas yang bisa kita renungkan dari Rasul Paulus. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai kepada kesatuan itu dengan terus-menerus memperjuangkan sekaligus merelakan tubuh ini untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Bahkan kadangkala siap juga untuk mau diobrak-abrik
dalam tanda kutip, ya kadang harus dipecah, dihancurkan. Tetapi itu semua punya makna. Tidak hanya kita berfokus seperti jemaat di Korintus yang berfokus pada kebangkitan, tetapi juga pada pengalaman salib. Sebagaimana Yesus juga memperjuangkan pengalaman salib itu. Ia sendiri berjuang untuk tubuhnya. Jatuh berkali-kali, bahkan dipaku. Tetapi, sekali lagi, iman dan harapan untuk kembali kepada Allah Bapa itu menjadi suatu ungkapan, suatu cara yang ia perjuangkan. Maka kita diajak untuk semakin hari menyatukan pengalaman salib itu menjadi pengalaman kebangkitan juga bersama dengan Kristus. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang kita akan merenungkan bacaan Injil yang kita dengarkan dari Injil Lukas. Kisah mengenai sabda bahagia ini juga bisa kita temukan di dalam Injil Matius. Tetapi kita akan merenungkan lebih dalam. Penginjil Lukas ini mempunyai pesan yang sangat baik untuk kita bisa renungkan. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya. Situasi Yesus yang memandang ini digambarkan oleh penginjil Lukas itu ya berada di tempat yang cukup datar. Setelah Yesus memilih ke-12 rasul. Berbeda dengan Matius. Dalam Injil Matius, Yesus menyampaikan, mewartakan sabda bahagia ini di atas bukit. Tetapi penginjil Lukas ini, Yesus menyampaikannya, memandang para murid. Artinya sejajar dengan para murid. Setelah Yesus memilih ke-12 rasul, kalau saudara-saudari sekalian membaca bagian sebelumnya. Dan dalam situasi ini sebenarnya Yesus ingin memberikan motivasi. Setelah Yesus memilih, para rasul dan para murid mengikutinya, ini menjadi permulaan yang bagi saya suatu motivasi yang sangat meneguhkan untuk para murid, termasuk juga untuk kita semua. Maka ungkapan berbahagialah dan ungkapan celakalah di dalam permenungan saya, Yesus tidak berpihak pada pengalaman yang bahagia-bahagia saja. Tetapi ungkapan celakalah itu nanti kita renungkan, itu merupakan pengalaman antisipasi. Yesus ingin memberikan suatu pengalaman berjaga-jaga. Dan dikatakan di sana, berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Ungkapan yang miskin ini tentu di dalam tradisi Yahudi juga bisa berarti banyak makna. Ungkapan miskin pertama bisa berarti tidak mempunyai materi, atau dalam bahasa lain tidak kaya, tidak berkelimpahan. Kedua, ungkapan miskin ini juga bisa berarti pengalaman hina, tidak dianggap, tidak diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Pengalaman miskin ini yang ketiga, bisa
maknai juga sebagai pengalaman tidak mampu. Maka ini mengungkapkan ungkapan yang menarik dari berbahagialah hai kalian yang miskin. Yesus mau menunjukkan bahwa kemiskinan yang diarah adalah kemiskinan di dalam roh. Dalam bahasa Inggris, in the spirit. Dan ini menjadi ungkapan yang bagi saya menarik untuk kita renungkan. Kadangkala kita mempunyai pengalaman keterbatasan. Pengalaman yang membuat kita miskin di dalam roh. Di dalam ungkapan Paus Fransiskus pernah menyampaikan suatu pesan yang menarik. Ada kemiskinan yang harus kita terima, yaitu dari keberadaan kita sendiri. Dan kemiskinan yang harus kita cari sebagai gantinya dari hal-hal di dunia ini. Yesus bagaimanapun memberitahu kepada kita bahwa menjadi miskin adalah kesempatan rahmat. Dan Dia menunjukkan kepada kita jalan keluar dari kelelahan yang disebabkan oleh upaya untuk menyembunyikan keterbatasan dan kegagalan kita. Dan dilanjutkan oleh Paus Fransiskus, kita tidak perlu mengubah diri kita menjadi miskin dalam roh karena kita sudah miskin. Dan di dalam situasi kemiskinan itu, sebenarnya yang mau disampaikan oleh Yesus adalah kita semua diajak untuk bergantung kepada kekuatan Allah. Kita diajak untuk bersandar kepada kekuatan Tuhan yang memanggil kita. Maka kemiskinan di dalam roh ini yang membuat hati kita semakin haus untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Ini menjadi suatu pesan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Di dalam hidup ini ada situasi yang membuat kita kadang jauh dari Tuhan. Merasa kok Tuhan tidak langsung memberikan solusi yang terbaik di dalam hidup kita. Saya punya cerita sederhana sewaktu menjadi frater di tahun pertama. Saya dan juga rekan-rekan yang lain diminta untuk berjalan kaki dengan jarak minimal 100 km. Berjalan kaki, tidak boleh membawa apa-apa. Apalagi membawa uang. Waktu itu saya berjalan dengan Romo Kamel. Kami berjalan menuju ke Cipanas, puncak. Tujuannya adalah paroki Cipanas. Tentu dari Wisma Puruhita, tahun orientasi rohani, kami berdua berjalan tanpa membawa apa-apa. Kecuali surat yang harus disampaikan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan uang emergensi. Uang emergensi itu hanya boleh dibuka dalam situasi benar-benar mendesak dan mengancam kehidupan kami berdua. Kami berjalan. Ya di dalam perjalanan itu ya hanya bisa mengemis, meminta makanan, mengharapkan belas kasih dari orang-orang yang ada di sekitar. Maka ya kadang ada pengalaman ditolak. Tidak diberi makan. Ditanya-tanya macam-macam, untuk apa berjalan. Tapi lebih daripada itu, saya memaknai pengalaman keterbatasan itu sebagai suatu pengalaman yang miskin di dalam roh. Saya merindukan kekuatan Tuhan, mengharapkan kekuatan Tuhan. Sehingga bukan tujuannya saya sampai ke Cipanas yang saya utamakan sebagai sebuah prestasi, tidak. Tetapi bagaimana di dalam perjalanan itu
pelan-pelan saya merasakan kekuatan Allah yang berjalan juga bersama dengan saya dan Romo Kamel. Maka itu pengalaman keterbatasan yang di dalam arti tertentu ya bisa dikatakan dengan bahasa ini, miskin di dalam roh. Ungkapan ini juga menjadi kehausan di dalam diri kita, supaya kita diajak dari hari ke hari, berjuang untuk merasakan kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Karena itulah yang diungkapkan oleh Yesus dan juga melalui Paus Fransiskus dia dikatakan sebagai pengalaman yang penuh rahmat. Maka ungkapan miskin ini menjadi juga pengalaman di mana kita mengalami pengalaman liminal atau pengalaman ambang batas yang membuat kita semakin hari, ya saya meyakini bahwa kebahagiaan ada pada diri perjumpaan dengan Tuhan. Dan ungkapan berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Kalau kita melihat dari bacaan kitab suci, diungkapkan dengan ungkapan bukan kini, tetapi sekarang ini. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Ungkapan sekarang ini mempunyai makna yang sangat berarti. Ini yang membedakan dengan sabda bahagia di dalam Injil Lukas. Kata sekarang ini. Artinya mau menunjukkan bahwa selain dimensi yang akan datang, iman kita, harapan kita, selain berbicara soal dimensi masa yang akan datang, ungkapan ini juga mengatakan bahwa karya keselamatan Allah itu terjadi sekarang ini. Ungkapan kesekarangan ini menjadi ungkapan yang bagi kita punya makna yang sangat dalam. Ungkapan kesekarangan ini mau digambarkan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan kebahagiaan, menolong kita, menyelamatkan kita. Setelah kita punya pengalaman keterbatasan, pengalaman miskin tadi, maka ini menjadi suatu pegangan untuk kita. Renungkan, kita hayati. Ungkapan sekarang ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan mempunyai kaki dan tangan untuk menolong kita. Ya kadangkala pertolongan Tuhan itu ya datangnya entah kapan, kita tidak pernah tahu. Tetapi kita bisa yakin dan percaya bahwa sekarang ini Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Sekalipun kita harus berjuang. Maka ada suatu kisah menarik. Sepasang suami istri muda baru saja menikah. Suaminya menjanjikan banyak hal. Menjanjikan akan punya rumah, menjanjikan punya kendaraan, punya tabungan untuk anak-anak. Tetapi suatu peristiwa mengubah. Suaminya di dalam pekerjaan kena PHK. Putus hubungan kerja karena ada polemik tertentu yang membuat mau tidak mau berhenti dari pekerjaannya.
Lalu apa yang terjadi dengan istrinya? Mungkin kita bisa menebak ya. Ada perasaan ya menyesal, jengkel, marah bahkan. Kenapa semua ini harus terjadi? Dengan kata lain, suaminya tidak bisa menjanjikan semua itu. Kalau mau dilihat hubungan ini, relasi perkawinan ini sebatas tadi yang kita renungkan, sebatas materi atau sebatas tubuh, tentu ada rasa putus asa, ada rasa kecewa. Namun kalau kita bersama-sama juga si istri ini memperjuangkan di dalam hidupnya bahwa kebahagiaan itu tidak dihitung dari sebuah materi yang dijanjikan oleh suaminya, maka ia mengalami sekarang ini kebahagiaan terjadi pada keluargaku di tengah situasi yang tidak mudah ini. Maka Tuhan melanjutkan dengan ungkapan, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Ungkapan sekarang menggambarkan bagaimana iman kita juga menuju pada suatu dimensi saat ini, sekarang ini, yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja ketika kita memaknai seluruh hidup kita pada suatu perjuangan, suatu perjumpaan yang semakin hari semakin mau kita lakukan secara konkret di dalam hidup kita. Maka pesan yang selanjutnya ingin disampaikan oleh Yesus adalah sebuah antisipasi. Kata celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Kata celakalah ini bukan dalam tanda kutip suatu sumpah. Kalau Yesus itu sang sabda bahagia, dia tidak mengucapkan dengan mudah ungkapan itu. Dan itu pasti akan membuat para murid menjadi jatuh. Tetapi Yesus memberikan sebuah antisipasi. Inilah pesan yang mau diberikan kepada kita. Sebuah antisipasi. Bahwa di dalam kehidupan kita, tidak selamanya hidup kita ini ya baik-baik saja, indah-indah saja. Pasangan yang dulu berpacaran kini menikah sama. Mesra-mesra, masih bisa bermesraan. Para imam muda yang baru saja ditabiskan sampai 20 tahun, 30 tahun masih merasa ya, bahagia terus. Tidak. Yesus memberikan sebuah antisipasi. Bahwa di dalam kehidupan, perjalanan para murid yang akan terjadi juga tidak selamanya mengalami puji-pujian, mengalami pengalaman dimuliakan dalam tanda kutip. Ingat, ada pengalaman salib. Pengalaman bagaimana Tuhan sendiri juga harus dicemooh, dicaci maki, dan bahkan disakiti sehabis-habisnya. Maka ini menjadi suatu antisipasi di dalam kehidupan kita. Ada suatu peristiwa yang terkadang membuat hati kita tidak enak, gelisah.
Pengalaman itu terjadi bukan semata-mata karena diri kita, tetapi kita mau diajak oleh Tuhan supaya kita juga berjuang mengatasi pengalaman gelisah ini, pengalaman dicaci, pengalaman yang tidak membuat kita berpuas diri, ya, seperti dengan ungkapan, celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Ada saatnya, seperti dalam kisah keluarga muda tadi, ya ada pengalaman jatuh. Sekalipun pasangan ini menjanjikan, berangan-angan punya sesuatu. Maka menjadi suatu pesan yang amat jelas bagi kita. Semoga di dalam kehidupan ini kita ya menghadapi pengalaman gelisah itu, pengalaman resah, itu sebagai suatu pengalaman iman yang berharga, yang tidak bisa kita elakkan. Ini menjadi suatu poin yang amat jelas sebagai ungkapan sabda bahagia dan juga sebagai suatu ungkapan peringatan. Ini menjadi suatu antisipasi yang sangat jelas bahwa pada saatnya nanti para murid juga akan menghadapi itu. Pengalaman Simon Petrus yang juga ditanyakan berkali-kali apakah salah satu dari pengikutnya, pengikut Kristus, ia menolak untuk mengakukan itu. Pengalaman Yesus yang pada saatnya nanti juga harus dalam tanda kutip ditinggalkan oleh para muridnya, itu juga menjadi pengalaman yang ya bagian dari pengalaman perjuangan salib. Maka ini menjadi suatu ungkapan yang jelas bagi kita bahwa pengalaman tidak berakhir juga pada pengalaman salib, tetapi juga pada pengalaman kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kita, yang mau menghidupkan diri kita menjadi baru, menjadi semakin hari semakin mampu bisa mengalami pengalaman berjumpa dengan Kristus yang mau membentuk diri kita dari hari ke hari. Maka pengalaman kebahagiaan itu bisa disyukuri dengan berbagai cara yang membuat kita juga semakin hari justru bersikap semakin rendah hati kepada Tuhan dan kepada sesama. Maka marilah kita di dalam kehidupan kita selanjutnya berjuang mati-matian tanpa kenal lelah untuk memperjuangkan bagaimana kita menghidupi sabda bahagia ini. Pada saatnya kita akan mengalami pengalaman yang membuat kita haus, kita rindu di tengah keterbatasan kita. Pengalaman yang membuat kita ingin mengejar suatu kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan. Tapi juga di samping itu kita juga menyadari bahwa sekarang ini, saat ini, Tuhan telah memberikan, menganugerahkan kepada kita rahmat kebahagiaan, rahmat sukacita di tengah situasi apapun. Ini menjadi suatu pengalaman iman kita yang semakin lengkap karena kita berproses dan mau berjuang dari hari ke hari, merasakan pengalaman sekarang ini saya diselamatkan, saya dibahagiakan oleh Tuhan. Dan menjadi suatu pesan yang jelas pula yang terakhir bahwa pengalaman antisipasi ini membuat kita bersiap diri. Segala macam hal bisa terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita mau bersiap diri, kita mau
mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita dan mau menaruh harapan yang sungguh kepada Dia yang kita ikuti, niscaya semua ini akan menjadi pengalaman yang mempersatukan kita dengan Kristus, karena kebahagiaan sudah dianugerahkan sekarang ini dan pada saatnya nanti kita mengalami juga kebahagiaan sejati karena kita mau terus-menerus berjuang. Tadi melalui bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa tubuh ini, badan ini juga menjadi kesempatan mempersatukan diri dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka itu semua bisa kita perjuangkan supaya kita semakin hari semakin mampu menuju kepada Kristus yang memanggil dan menebus kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita mengakhiri permenungan kita dengan doa. Allah Bapa di surga, Engkau telah mengutus Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami. Pada saat ini pula, kami mengalami sukacita yang berlimpah karena boleh disapa melalui sabda-Mu. Kami mengalami kegembiraan yang berlimpah karena sekalipun di tengah situasi yang tidak mudah di dalam hidup kami ini, kami boleh berjaga-jaga, kami boleh mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Kami pun juga di dalam perjuangan hidup bersama, di dalam keluarga, di dalam pasangan, di dalam komunitas, memperjuangkan tubuh kami untuk semakin hari mampu meninggalkan segala ego, sehingga kami berjuang pula untuk memperbaiki relasi kami dengan sesama, dan juga relasi dengan Engkau. Biarlah kami menggunakan tubuh kami untuk memuji dan memuliakan Engkau yang mau memberikan diri sehabis-habisnya untuk kami. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu dan juga rahmat-Mu tidak pernah terlambat untuk kami alami. Karena kami yakin sekarang ini, saat ini, dan kini kami mengalami kebahagiaan yang berlimpah karena boleh menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang semakin hari semakin diajak, semakin rendah hati. Bantulah kami ya Tuhan supaya kami tidak menjadi sombong dan menjadi semakin rendah hati ketika kami mengalami pengalaman yang membahagiakan. Semua ini kami mohon kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita satukan hati kita untuk memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita, dan kita semua selalu dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya
tard ça